بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan agama ini, syariat ini mudah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat yang mudah ini. Karena walaupun dikatakan oleh Rasul bahwa syariat ini mudah, namun kita melihat masih banyak hamba-hamba Allah yang sulit menjalankannya, yang mereka merasa sulit untuk menjalankan syariat itu. Maka tatkala Allah mudahkan kita menjalankan syariat ini yang mudah ini, itu juga membutuhkan syukur kepada Allah. Itu juga wajib kita mensyukurinya, karena Allah telah memilih kita di antara hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk menjalankan syariat ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis yang ke-8, hadis yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis yang ke-8, hadis yang ke-7 sudah kita bahas. Hadis yang ke-7 membicarakan tentang yang Allah lihat dari diri kita adalah hati dan amal. Yang Allah lihat dari diri kita hati dan amal. Allah tidak melihat bentuk jasad kita, dan Allah tidak melihat harta kita. Maka berupayalah mengisi hati kita
dengan keikhlasan, dengan memurnikan ibadah ikhlas karena Allah, dengan memurnikan ibadah beribadah hanya kepada Allah, dan berisi juga sifat-sifat lainnya yang menjadikan hati itu menjadi mulia. Makanya dikatakan, kenapa hati itu yang dilihat oleh Allah? Karena segala sesuatu yang bernilai dan berharga di sisi Allah tempatnya di hati. Segala sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, segala sesuatu yang berharga, yang luar biasa di hadapan Allah, itu tempatnya di hati. Dari maratibud din, tingkatan-tingkatan agama yang sering kita dengar, yang dibawakan hadis Jibril, ada namanya Islam, ada namanya iman, kemudian ada namanya ihsan. Yang paling tertinggi dari tiga perkara ini apa? Ihsan. Yang paling tertinggi adalah ihsan. Dan sebelum ihsan memiliki kedudukan tinggi, juga memiliki kedudukan tinggi adalah iman. Dan dua perkara ini, iman, ihsan, di mana letaknya? Di hati. Di hati letaknya. Iman itu di hati, ihsan itu di hati. Bahkan takwa yang Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling Allah lihat, Allah muliakan di antara kalian adalah yang lebih bertakwa. Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Yushiru ila sadri syarif, Nabi menunjukkan dadanya, menunjukkan hati itu di takwa itu di hati. Maka kenapa Allah melihat hati? Karena seluruh yang bernilai di hadapan Allah tempatnya di hati. Maka semakin berisi perkara-perkara yang bernilai di dalam hati, maka semakin mulialah, semakin dilihat oleh Allah lah hatinya. Baik, itu hadis yang ketujuh yang alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian masuk kita ke hadis yang kedelapan. Hadis yang ke-8 dari Abu Musa Al-Ash'ari yang bernama Abdullah bin Qais. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Abu Musa Al-Ash'ari terkenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Musa Al-Ash'ari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Kata siapa? Kata Abu Musa. Jadi Abu Musa yang bercerita ini, Rasulullah pernah ditanya, anir rajul yuqatil. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yuqatilu syaja'atan,
yang dia berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Wa yuqatilu hamiyatan, tentang seseorang yang ikut di dalam berperang namun untuk menunjukkan fanatismenya. Dia berperang karena membela suku, karena membela suku atau lain sebagainya, membela bangsa, membela ini, membela ini. Wa yuqatilu riya'an, dan tentang seseorang yang ikut di dalam sebuah peperangan tapi tujuannya riya. Riya. Di dalam lain ada orang yang berperang tujuannya untuk dikenang, untuk dikenang. Ada juga orang yang ikut berperang untuk supaya dikatakan dia pahlawan. Dan bahkan ada juga ikut perang karena marah. Karena marah. Kemarahanlah yang mendorong dirinya ikut berperang. Seperti di zaman di zaman Rasul, ada orang yang kafir yang ikut berperang. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa anda ikut berperang? Karena membela suku. Karena suku saya diperang. Dia ikut berperang karena dia ingin membela sukunya. Karena ingin membela kampungnya dan sebagainya. Jadi kata Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang permasalahan ini. Permasalahan seseorang yang berperang tujuannya ini. Sebagaimana disebutkan, seseorang yang berperang memang gemar berperang. Dia gemar berperang supaya dikatakan dia pemberani, supaya dikatakan dia pahlawan, supaya dikenang dan sebagainya. Kalau di dalam riwayat ini ada 3 disebutkan. Ada 3. Yang pertama yuqatilu syaja'atan. Dia berperang tujuannya adalah memang suka gemar berperang. Memang gemar dia berperang. Enggak ada niat yang lain. Bahkan juga termasuk adalah supaya dia dikatakan pemberani. Kemudian wa yuqatilu hamiyatan. Seseorang yang berperang ditanyakan oleh kepada Rasul tentang seseorang yang berperang namun karena ikutnya dia berperang karena fanatisme. Ikutnya dia berperang karena ingin membela bangsa, suku. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Seseorang yang berperang karena riya. 3 ini sebenarnya banyak. Banyak lagi tujuan-tujuan manusia ikut berperang. Lalu ditanyakan kepada Rasul, ayyu dzalika fi sabilillah?
dari tiga perkara ini atau lebih, mana yang dikatakan berperang karena Allah, berperang di jalan Allah. Tadi dalam kalau tiga perkara ini dia berperang karena supaya dikatakan dia pemberani, atau memang suka gemar berperang. Yang kedua, berperang untuk karena bangsa atau suku. Kemudian yang ketiga, berperang karena ria. Dan banyak lagi alasan-alasan, bukan tiga ini saja. Supaya dikatakan pahlawan, supaya dikenang. Bahkan juga termasuk dia berperang karena marah. Jadi banyak. Bukan berarti hanya tiga ini saja, tidak. Semua banyak macam. Lalu ketika ditanya, ayyu zalika fi sabilillah ya Rasulullah, mana yang dianggap di dalam Islam perang di jalan Allah? Yang model tadi yang tiga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu, man, siapapun yang ikut berperang yang tujuannya adalah menegakkan, meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka dia berarti berperang di jalan Allah. Yang tiga tadi termasuk enggak itu? Hah? Tidak. Tidak ikut. Tidak termasuk. Karena yang satu berperang supaya dia dikatakan pemberani. Yang satu ikut berperang karena golongan, suku. Mutlak karena itu saja. Mutlak karena itu saja. Hanya satu tujuannya, niatnya. Makanya hadis ini kembali membicarakan tentang niat. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya, siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, ini menunjukkan keikhlasan. Ini menunjukkan murni karena Allah. Dan keikhlasan itu tempatnya di hati. Makanya Imam Nawawi memasukkan hadis ini masih dalam bab hati atau bab niat. Makanya ahibati fillah, sampai berjihad pun diperhatikan niat. Kalau salah niat, maka bukan syahid namanya, tapi bukan jihad namanya, tapi jahat. Niat diperhatikan. Padahal jihad itu adalah amalan besar. Amalan besar. Namun tetap diperhatikan jihad, niatnya. Kalau ada orang berperang atau berjihad dengan tujuan bukan menegakkan kalimat Allah, bukan karena Allah, bukan karena dakwah. Ustaz, jihad itu dakwah. Naam, jihad itu dakwah. Makanya kalau sudah tujuan dakwah itu tersampaikan, enggak perlu jihad. Jihad itu bagian dari dakwah.
Dan dakwah bagian dari jihad. Hebatifillah, ketika kita berdakwah, ketika kita membuka waktu atau lowong atau tempat di dalam situ hidup dakwah, kita dalam berjihad. Kita dalam keadaan berjihad. Kita dalam keadaan berjihad. Makanya Nabi SAW sebelum memerangi sebuah kaum, bukankah terlebih dahulu didakwahi dahulu? Nabi memberikan dakwah terlebih dahulu. Kalau saat Nabi mengajak terlebih dahulu untuk masuk Islam, kalau mereka masuk atau mengikuti atau menerima dakwah Nabi, sudah, untuk apa perang? Karena tujuan utama jihad adalah untuk dakwah. Maka subhanallah, ini menunjukkan kita benar-benar memperhatikan niat kita. Jangankan niat sedekah, jangankan niat ini sebagainya, sampai jihad sekalipun. Jihad yang kita harus merasakan sakitnya, badan kita ini disayat, ditusuk, sakit. Kita juga merasakan capek, lelah. Sebelum sampai ke kancah atau ke medan perang, kita di sana ada proses, entah berjalan kaki atau melewati lembah. Subhanallah, kalau seandainya bukan karena Allah, bukan karena menegakkan kalimat Allah, semua itu sia-sia. Maka ini harus perhatikan. Kita harus memperhatikannya. Man qatala li takuna kalimatullah hiyal 'ulya fahuwa sabilillah. Kenapa Nabi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan ini? Karena akan banyak alasan. Di dalam hadis ini dipertanyakan 3 tujuan, 3 niat di dalam peperang. Satu peperangan, cuman berbeda niat. Di sini disebutkan, dalam hadis ini disebutkan 3. Sebenarnya banyak lagi. Bisa 10, bisa 20, bisa 100. Maka Nabi tidak membatasi itu. Namun Nabi mengangkat siapa yang berperang karena menegakkan la ilaha illallah, berarti dia dalam keadaan berjihad. Faham ini jemaah? Maka ini subhanallah menunjukkan kita harus berhati-hati, menjaga hati kita. Benar-benar menjaga hati kita. Sampai amalan besar sekalipun, ibadah besar sekalipun, jihad bisa tidak mendapatkan apa-apa. Bisa batal pahalanya, bisa apapun sia-sia semuanya. Apalagi kita seperti ini. Maka subhanallah, dalam kajian kita perhatikan niat. Dalam menuntut ilmu kita, dalam ikut kita mengikuti kajian-kajian sunnah, apa niat kita? Kita benar-benar perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita salah niat bukan karena Allah, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan gemar sekalipun. Ada orang gemar, dia hanya gemar saja. Dia bukan niatnya karena Allah, tidak. Tapi gemar, suka dia. Puas, terasa puas dia ketika melakukannya. Untuk merasa puas saja. Maka itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Baik.
Masuk kita ke hadis yang ke-8, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 An Abi Bakrah Nufai' bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maqtul fin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berjumpa dua orang muslim, ini muslim bukan kafir, muslim. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa masing-masing muslim pedang, dengan membawa masing-masing muslim, dua orang ini alat yang tujuannya untuk membunuh. Kata para ulama, tidak mesti pedang. Saif itu pedang. Bisayfayhima. Pedang saif itu artinya pedang. Kata para ulama, tidak mesti pedang. Selain dari pedang pun, entah itu tombak atau tembak atau apalah, memang tujuan mereka ini adalah untuk mungkin terjadi kegaduhan sehingga berantem. Maka kata Nabi SAW, fal qatilu wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh di neraka. Yang membunuh dan dibunuh di neraka. Terjadi cekcok, terjadi berantem, kemudian saling membawa pedang atau saling membawa alat, entah apalah itu, yang tujuan mereka berdua ini ada untuk saling membunuh. Kata Nabi SAW, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh di neraka dan dibunuh pun di neraka. Maka heranlah para sahabat, termasuk Abu Bakrah ini, ya Rasulullah, kami faham yang membunuh muslim neraka, kami faham. Karena membunuh muslim itu luar biasa jemaah. Subhanallah, kita hidup di zaman mudah kali bersebunuhan. Tidak berfikir di akhirat itu nanti, subhanallah, yang paling pertama kali dihisab, yang pertama kali diaudit di dalam kesalahan kepada anak Adam, yang pertama kali adalah pertumpahan darah. Kalau dalam amalan seseorang ibadah, yang pertama kali dihisab adalah solat. Namun dalam segi kepada muamalah kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain, yang pertama kali diaudit adalah dihisab adalah pertumpahan darah. Kalau kita mengikuti media sosial sikit-sikit, ya Allah,
padahal yang membunuhnya muslim, yang dibunuh muslim. Terkadang hanya gara-gara sebab sepele sekali, padahal sudah Allah ancam. Allah mengancam di dalam Al-Quran tentang orang yang membunuh muslim, orang yang menghilangkan, menumpahkan darah seorang muslim. Fajazauhu jahannam, balasannya neraka. Wa may yaqtul, Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin sengaja dibunuhnya, fajazauhu jahannam, neraka balasannya, neraka jahannam. Manusia sekarang tidak takut, ya Allah. Terkadang ada ada berita ibu-ibu yang memakai gelang dirampok, dipacok tangannya. Subhanallah jemaah. Disenggol sedikit marah, akhirnya terjadi cekcok, terjadi pembunuhan. Ucapan sedikit sakit hati sudah, subhanallah, terlalu mudah menghilangkan nyawa seorang muslim. Padahal lebih baik bumi ini hancur, lebih baik dunia ini hancur daripada terbunuhnya seorang muslim. Nilai muslim itu berat. Nilai darah muslim itu berat. Makanya jangankan, kata Nabi SAW, jangankan sampai kepada membunuh, menjelek-jelekkan dia tidak boleh, haram. Menjelek-jelekkan muslim tidak boleh. Mencela muslim tidak boleh. Makanya kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim kefasikan, dan membunuh seorang muslim kekufuran. Gak boleh muslim dicela, apalagi dibunuh. Mengkotori namanya tidak boleh. Hartanya haram bagi kita mengambilnya. Kehormatannya, nama baiknya, darahnya haram. Namun lihat zaman kita ini, seenaknya membunuh, seenaknya memfitnah, seenaknya menjelek-jelekkan. Allah jemaah, kita hidup luar biasa di zaman ini. Makanya kita benar-benar menjauh dari itu semuanya. Sulit rasanya menjauh, karena terkadang di hadapan kita kondisi seperti itu, di samping kanan kita, di samping kiri kita. Allah musta'an. Baik. Jadi kalau ada dua orang muslim yang mereka saling membawa alat perang, alat entah itu pedang atau lainnya, yang tujuannya adalah saling membunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, al-qatil fal-qatil wal-maqtul finnar. Udah saja, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka.
Maka Abu Bakrah Nufai' bin Al-Haris bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh iya kami faham. Yang membunuh muslim ini kami faham. Karena banyaknya dalil yang menjelaskan neraka bagi orang-orang yang membunuh. Ancaman bagi orang-orang yang membunuh muslim. Namun bagaimana dengan yang maktul, yang terbunuh? Kok bisa yang terbunuh masuk neraka juga?" Faham ini jemaah? Kok bisa yang terbunuh masuk neraka juga? Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau yang membunuh kami faham, kami masuk, kami menerima. Tapi bagaimana dengan terbunuh? Yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sebenarnya dia pun berkeinginan untuk membunuh yang membunuh tadi. Namun pedangnya duluan. Tujuan sebenarnya untuk di dalam hatinya ini, niatnya ini, tujuannya atau keinginannya, azamnya untuk membunuh dia. Cuman kalah jurus, dibunuh duluan dia. Tapi sama-sama tujuannya, niatnya membunuh. Maka Nabi mengatakan yang membunuh dan yang terbunuh neraka. Faham ini jemaah? Kenapa itu terjadi? Sama, dihukumi sama, karena niatnya sama. Dua orang ini sama-sama niatnya untuk membunuh. Ada suatu permasalahan lagi dalam hadis. Siapa yang mempertahankan hartanya, contoh dirampok dia, dibegal dia. Sudah masuk Isya? Belum. Nah, dibegal dia, dirampok dia. Lalu dia mempertahankan hartanya. Kalau dia terbunuh, kata Nabi SAW, syahid. Kalau dia membunuh, yang mau terbunuh itu masuk neraka. Yang membunuh tidak. Beda enggak kasusnya? Hah? Beda, hampir sama kasusnya, tapi niatnya berbeda. Kalau yang tadi muslim dengan muslim berantem, niat mereka sama-sama ingin membunuh. Si A, muslim A dengan muslim B memang sudah benar-benar ingin membunuh. Tapi kena salah jurus sedikit, A yang membunuh B. Maka hukumnya sama. Al-qatil wal maqtul finnar. Membunuh dan dibunuh masuk neraka. Kemudian kata Nabi SAW, bagaimana orang yang lagi mempertahankan hartanya, lagi di jalan, tiba-tiba ada perampok, begal, dirampok keretanya, kendaraannya, dia pertahankan. Bisa saja kondisinya dia yang terbunuh, karena dia mempertahankan harta. Maka kata Nabi SAW, dia dalam keadaan syahid. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid.
Ustaz, kalau seandainya kita kasih menyorah kita, ya biasa-biasa, boleh-boleh saja. Kata-katakan, udah ambillah harta anak, dibawanya semuanya. Boleh, boleh saja. Tapi kalaupun dia melawan, kita melawan, sampai kita terbunuh, mati apa namanya? Syahid. Mempertahankan harta, syahid. Wa man qatala duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh mempertahankan keluarganya, dalam perjalanan kita sekeluarga, di situ anak kita perempuan, di situ istri kita, datanglah ini beberapa gerombolan orang ingin mengapa anak dan istri kita bela. Jangan ternodai mereka, kita bela sampai kita ditusuk, dipenggal. Mati apa namanya? Mati syahid. Mati syahid. Kalau kita yang jago, malah kita yang membunuh mereka, apakah kita di neraka? Ancaman, termasuk ancaman di dalam ayat yang membunuh orang itu masuk neraka? Tidak. Karena bukan untuk tujuan kita, bukan membunuh, tapi mempertahankan harta kita. Dan dengan cara mempertahankan diri, keluarga kita atau harta kita memang cara membunuh, ya bunuh aja. Ya mungkin di dunia kita akan dijerat dalam pasal. Tapi kalau di dalam syariat kita tidak termasuk ancaman di dalam Al-Quran yang mengatakan membunuh seseorang itu masuk neraka, atau ancaman di dalam hadis yang mengatakan yang membunuh masuk neraka. Tidak termasuk dalam ancaman itu. Kenapa? Karena niat. Azan ya? Baik. Kita salat Isya dulu. Insyaallah ba'da Isya kita lanjut beberapa menit ke depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengambil hadis yang ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa terkadang satu perbuatan namun karena berbeda niat maka hasil dari perbuatan itu pun akan menjadi berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh dan dibunuh bisa sama-sama masuk neraka. Demikian juga hadis yang menjelaskan mempertahankan diri kita. Man qatala duna damihi fahuwa syahid. Orang yang ingin mencelakai kita di tengah jalan, ingin merampok harta kita, maka kita mempertahankan diri, membela, lalu kita terbunuh. Padahal perbuatannya sama-sama terjadi pembunuhan. Yang tadi dalam hadis yang tadi, yang terbunuh dan dibunuh
yang dibunuh dan yang membunuh dan terbunuh masuk sama-sama masuk neraka. Sedangkan permasalahan yang kedua, mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya, darahnya, membela, dia terbunuh, maka dihukumi syahid. Apa yang menyebabkan ini berbeda? Niat. Kalaupun kita membunuh dia karena dia ingin mengambil harta kita atau menumpahkan darah kita, malah kita yang menumpahkan darahnya, kita yang membunuhnya, apakah sama di dalam hadis ini yang terbunuh dan dibunuh masuk neraka? Tidak. Maka ini juga adalah dikarenakan karena niat. Kenapa? Yang kata Nabi SAW, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh adalah masuk neraka. Kenapa? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena orang yang terbunuh tadi sebenarnya sudah ada memiliki haris, memiliki azam kuat untuk membunuhnya, sudah ada tekad yang kuat untuk membunuhnya. Sudahlah dia memiliki tekad yang kuat untuk membunuhnya dan berusaha, sudah sampai kepada berusaha untuk membunuhnya, namun ternyata dia yang terbunuh. Makanya ancamannya adalah neraka, balasannya adalah neraka. Makanya di antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa sesuatu yang ada terlintas di dalam diri kita, hati kita, ada macam-macamnya. Kalau terlintas saja, begitu terlintas kemudian hilang begitu saja, maka tidak dihukumi sebagai dosa, tidak ditulis sebagai dosa. Entah itu bermaksiat, ingin bermaksiat, terlintas atau ingin membunuh, terlintas tiba-tiba dan hilang begitu saja, maka ini tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua, terlintas sudah ada niat, keinginan, kemudian sampai kepada keinginan itu, kuat keinginan, namun dia berusaha melawannya. Begitu dia lawan, hilang, datang lagi keinginan itu, dia lawan lagi, maka ini yang kedua juga tidak termasuk dihukumi sebagai dosa. Sudah berapa? Nah, ini masih concern dari mana? Udah dua ya. Yang pertama tadi terlintas, entah itu ingin membunuh atau bermaksiat atau macam perbuatan-perbuatan dosa, terlintas tiba-tiba hilang. Apakah dianggap sebagai dosa? Ditulis sebagai satu dosa? Tidak. Yang kedua, terlintas bahkan kuat keinginan, namun dia tolak lagi. Ingin dia bermaksiat, kuat keinginan, tiba-tiba enggak mungkin. Tidak. Dia tolak lagi. Datang lagi keinginanku itu kuat. Tidak. Datang, ditolaknya lagi. Tidak. Maka ini juga tidak termasuk sebagai dosa. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ketiga, keinginan yang kuat ditambah azam, kemudian usaha. Keinginan yang begitu kuat, kemudian dikuatkan dengan azam, tekad, kemudian usaha. Sudah berusaha dia, berhasil dari usaha itu, baru ditulis sebagai dosa. Tak berhasil usahanya, tidak berhasil usahanya,
Sudah bentuk usaha dia sudah dikerjakannya. Misalnya terlintas ingin berzina misalnya, na'udzubillah. Sudah ada keinginan untuk berzina, kemudian target juga sudah dapat, sudah ada. Sekarang sudah ada komunikasi sebelumnya, kemudian usaha juga dibikin juga. Keluar dia, kemudian sudah janjian untuk di sebuah tempat, kemudian diri ini sudah dikuasai oleh hawa nafsu, syaitan, iblis dan sebagainya, maka begitu dia sampai ke tempat itu ada sesuatu yang menghalanginya, entah kendaraan macet atau kendaraannya rusak, padahal sudah kuat tekadnya, sudah berusaha, bahkan dirinya dikuasai untuk melakukan zina itu. Tiba-tiba tak sampai ke tempat karena kendaraannya rusak. Ditulis atau tidak ini dosa? Kata Ibnu Hajar, terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ditulis karena sudah ada pendorong dari awal. Sebagian mengatakan tidak ditulis. Tidak ditulis karena belum terjadi. Karena berdasarkan hadis sudah terjadi baru dihitung satu dosa. Sudah begitu dia kuat tekad keluar dia, kendaraannya sudah, tempat sudah disetujui di mana, begitu terjadi baru dihitung satu dosa. Karena sudah berusaha nih. Adapun yang tadi, adapun terjadi khilaf, berusaha dia sudah ada, maksimal mungkin sudah usaha, kendaraannya sudah keluar rumah dia ingin ke tempat itu, tiba-tiba kendaraannya macet atau kendaraannya rusak, maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan berdosa, sebagian ulama tidak berdosa. Maka hibati fillah, maka ini juga adalah membedakan sebuah perbuatan yang sama bisa hasilnya berbeda karena niat. Baik. Kita ambil hadis yang ke-10, hadis yang terakhir kita bahas malam ini. Ini hadis yang luar biasa yang menjadi motivasi bagi kita. Menjadi motivasi bagi kita untuk ke masjid. Untuk ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang laki-laki atau salat seseorang berjamaah, salat seseorang berjamaah berarti seseorang ini termasuk perempuan atau tidak? Termasuk. Salat seseorang berjamaah di masjid tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, lebih banyak dia dapatkan balasan salat di rumahnya atau salat di pasarnya. Salat di rumahnya atau salat di pasarnya, di tokonya. Bid'an wa 'ashrina darajah, dengan beberapa 20 sekian derajat. 20 sekian di sini
sebagaimana dikatakan sebagian hadis 20 di 25 derajat. Sebagian mengatakan sebagian riwayat mengatakan 27 derajat. Jadi perbandingan antara solat berjamaah di masjid dengan solat di rumah atau solat di toko, di pasar, bisa perbandingannya 20 sekian, 27 atau 25. Wadzalika, itu kalau didapatkan, nah ini dia, ada syaratnya. Ada syaratnya. Wadzalika, demikian, anna ahadahum, bahwa salah seorang di antara mereka idza tawadda, kalau berwudu di rumah. Nah ini syaratnya. Syaratnya. Fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudu, memperindah wudu, dan tidak ada wudu yang terbagus kecuali wudunya Nabi. Maka supaya bagus wudu kita, berwuduklah seperti wudunya Rasul. Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, dia memperbaiki wudunya. Jadi wudu itu bukan enggak sembarangan, enggak cepat-cepat, benar-benar bagus wudunya. Mulai dari sunnah-sunnahnya, mulai dari ketenangannya, tenang berwudu, maka bagus-bagus. Dalam bagus-bagus kita memperbaiki wudu itu. Dalam membasuhnya tidak ada ketinggalan, sempurna dalam membasuhnya. Summa atal masjid, kemudian datang ke masjid. La yanhazuhu au la yakhrujuhu, tidaklah dia keluar, tidak ada sebab dia keluar, illa shalah, tidak ada sebab dia keluar ke masjid kecuali tujuannya untuk salat. Berarti syarat yang pertama berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah. Syarat yang kedua, tujuannya, niatnya, tidaklah dia keluar dari rumah itu atau dari toko itu kecuali untuk salat ke masjid. Hanya untuk salat ke masjid saja. La yuridu illa shalah, enggak ada yang dia inginkan untuk ke masjid itu kecuali salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia berjalan satu langkah. Tidaklah dia berjalan satu langkah, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa kecuali rufi'a lahu biha darajah, diangkat derajatnya satu langkah. Satu langkah itu diangkat derajat. Wa hattu anhu biha khati'atun hatta yadkhul al-masjid. Yang dalam satu langkah itu juga, pertama tadi diangkat derajatnya, yang kedua dihapuskan satu dosanya, khati'ah, satu dosa. Jadi satu langkah itu apa yang dia dapatkan? Pertama diangkat derajatnya, yang kedua dihapus satu dosanya dalam satu langkah. Kemudian masuk ke masjid. Nah, jadi ini menunjukkan ahibati fillah, memang kita keluar dari rumah itu memang untuk sholat. Makanya kalau orang misalnya keluar dari rumahnya ke toko, keluar dari rumahnya ke toko,
tujuannya memang dari rumah itu untuk ke toko, maka dia tidak dapatkan pahala ini. Habis dia di toko, tiba-tiba masuk sholat waktu masuk waktu azan, baru dari tokonya dia ke masjid. Dari tokonya dia ke masjid. Maka kalau dari rumah dia tidak mendapatkan keutamaan seperti ini, kecuali kalau dia buat dari toko ke masjid. Dari toko ke masjid, syaratnya tadi. Pertama syaratnya apa? Berwudu dari tokonya. Yang kedua, tujuan dia keluar dari toko itu untuk kemana? Sholat. Untuk sholat. Kalau dia membuat seperti itu dari toko, baru dia mendapatkan pahalanya, ganjarannya. Satu langkah diangkat derajatnya. Dalam satu langkah itu juga, yang kedua dihapuskan satu dosanya. Jadi kalau seandainya seseorang misalnya dari rumah, berwudu dia dari rumah, kemudian tujuan dia keluar, niatnya ke toko atau ke pasar. Begitu dia di pasar, di toko, tiba-tiba azan, maka dari toko itu, dari pasar itu langsung dia ke masjid, maka dia tidak mendapatkan pahala ini. Paham ini jemaah? Dia enggak dapat pahala ini, kecuali syarat itu dia buat di toko, berwudu di toko. Ada enggak di toko di wudunya, tempat wudunya? Nah, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada maka tidak dapat. Yang kedua, memang tujuan dia keluar dari toko itu untuk sholat. Paham ini jemaah? Jadi hadis ini menyatakan dari rumah itu atau dari toko kita keluar untuk ke masjid benar-benar sholat. Jadi memang suatu tujuan, enggak ada tujuan lain. Wa hatta anhu biha khati'atun hatta yadkhulul masjid hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk ke masjid. Kemudian fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kanat as-shalah hiya tahbisuhu. Salat masjid, masuk di tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Misalnya salat maghrib jam 6 dia masuk ke masjid, jam 6 dia masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Habis salat tahiyatul masjid, ontok saja pun di situ duduk sampai salat maghrib, dihitung sebagai salat. Sepanjang dia duduk di masjid itu, sepanjang duduk dia di masjid sampai masuk waktu maghrib, itu dihitung seperti dia salat. Ini luar biasa nih. Sama seperti kita ba'da maghrib menunggu waktu Isya. Bahkan lebih dahsyat lagi apa? Lebih dahsyat lagi, malaikat mendoakannya. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Kata Nabi SAW, begitu dia sampai ke masjid untuk menunggu waktu solat, sepanjang itu, selama itu, doa malaikat kepadanya. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, luar biasa nih. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubat orang ini. Berapa doa malaikat? 3. Allahumma arhamhu, rahmati dia, sayangi dia ya Allah. Allahumma ighfir lahu, ampuni dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah taubatnya. Ini 3 doa didoakan oleh malaikat kepada orang itu.
Dengan syarat apa tadi? Wuduk di rumah. Kemudian tujuan dia keluar memang betul-betul untuk sholat. Setelah sholat, kita tadi maghrib sholat, habis maghrib kajian. Sepanjang itulah malaikat mendoakan kita. Doa malaikat mustajab atau tidak jemaah? Mustajab. Ya Allah, sayangilah si fulan. Kenapa? Memang betul-betul kita keluar dari rumah tadi untuk sholat, kemudian kajian. Makanya terus kita perbaiki, terus kita ingatkan hati kita untuk sholat ke masjid. Begitu keluar kita ke rumah untuk sholat ke masjid, kita kuatkan hati kita, niat kita untuk ke masjid sholat. Apalagi kalau kita sholat ke masjid, kemudian majelis ilmu. Subhanallah. Dari maghrib ke isya tadi berapa menit kita Pak duduk? Ada 30 menit? Lebih. Sudahlah kita dianggap itu sebagai solat, terus solat. Yang kedua, malaikat mendoakan kita. Makanya ahibati fillah, kalau kita tahu hadis ini, janganlah datang kita ke masjid itu pas azan saja. 10 menit sebelum azan kita duduk di situ, sepanjang itu malaikat mendoakan kita. Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia, ya Allah terimalah taubatnya. Itu doa sepanjang 10 menit baru azan. Ini luar biasa ini jemaah. Ma lam yu'dhi fih, ma lam yuhdits fih. Yang kedua, yang syarat yang berikutnya, di masjid tidak dia membuat onar. Dia tidak membuat onar. Selama dia di dalam masjid itu juga dia menjaga kesucian wudunya. Artinya dia terjaga wudunya. Jadi itu syaratnya. Jadi supaya kita yang pertama, apa keutamaan kita kalau kita pertama wuduk di rumah, wuduk kita di rumah. Kemudian tujuan kita keluar, kita niatnya di mana? Ke masjid. Ini syarat kedua. Syarat pertama wuduk di rumah, memperbagus wuduk. Kemudian kita keluar ke masjid, tujuannya ke masjid untuk sholat. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, setiap langkah Allah hapuskan dosa kita, satu dosa. Yang kedua, Allah angkat derajat kita. Itu satu langkah. Itu keutamaannya. Keutamaan berikutnya, begitu kita masuk ke masjid, kemudian sholat, kemudian kita tunggu waktu masuk masjid, masuk sholat berikutnya, sepanjang itu malaikat mendoakan kita. Kemudian dihitung sebanyak itu kita juga sholat. Sepanjang waktu itu juga kita dihitung dalam keadaan sholat. Sudah itu kemudian didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terima taubatnya. Syarat yang ketiga dan keempat, syarat pertama tadi berwudu, syarat kedua tadi tujuannya memang untuk sholat ke masjid. Yang ketiga syaratnya adalah tidak membuat onar. Yang keempat, terjaga wudunya selama di masjid. Ini syaratnya baru dapat keutamaannya. Faham ini ahibati fillah? Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan la'natullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah besok di Masjid Al-Ikhlas di SP3 insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.